Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini di episode ke-9 untuk waktunya bicara, kita kedatangan seorang neurolog sekaligus pengajar di Fakultas Kedokteran USU. Beliau ini juga teman saya juga, dari dosen sampai jadi teman juga. Jadi kita lumayan intens pernah berbicara banyak hal, terutama hari ini kita mengundangnya ini untuk berbicara isu-isu yang sangat sering dibicarakan di ranah publik ya, kalau dibilang. Itu adalah tentang konspirasi. Jadi topik yang sangat sensitif ini kenapa dibahas? Kita di sini bukan untuk membahas soal hal-hal konspirasi yang seperti di media sosial yang sering disinggung. Kita akan lebih membahas bagaimana konspirasi ini sebenarnya harusnya disikapi dari berbagai sudut pandang. Maka hari ini saya spesial mengundang Dr. Raden Ajeng Dwi Puji Astuti, atau biasa lebih sering kita panggil sebagai Kak Puji, untuk bicara dari sudut akademisi. Selamat pagi. Halo, pagi. Masih segar udah ngopi. Udah segar ya, udah ngopi ya. Memang Kak Puji ini termasuk peminum kopi ya, saya lihat ya. Iya, kayaknya tiap hari harus ada minimal 1 cangkir. Waduh, tos, mantap. Sama juga dok. Oke. Kak Puji, kalau aku tadi udah di intro, udah sempat jelasin tentang konspirasi dan unek-uneknya. Ditahan dulu ya, jangan langsung dilepas semua. Aku tahu kegelisahannya juga bagaimana, biar teman-teman yang mendengar mudah-mudahan hari ini dapat perspektif baru lah dari sudut pandang yang sebenarnya jarang dibicarakan. Karena kan kita sempat nih ya diskusi singkat ya tentang soal kegelisahan ini. Bahkan aku juga ngelihat Kak Puji sempat akhirnya tergelitik untuk ngomong juga nih, untuk bicara juga di Instastory-nya ya kan. Iya. Dan ternyata kan beberapa respon teman-teman terpancing juga gitu terpancing ya pada akhirnya. Makanya saya tahu nih, wah, aku udah dapat nih narasumber yang pas nih. Karena aku dari kemarin tuh mau nyari narasumber yang tepat untuk bicara dari sisi akademisi. Kalau dari sisi, selama ini kan di media ini yang saya lihat lebih banyak itu tidak berimbang. Karena konspirasi itu hanya dari sisi orang yang memberikan sudut pandang dari sisi dia, tapi dari sisi lawan tidak ada gitu. Bahkan jadi terkesannya itu hanya satu linear gitulah, tidak ada timbal balik. Mungkin pun ada tapi kurang viral ya. Iya, kurang viral, kurang vokal. Gitu. Karena topiknya mungkin membosankan. Iya. Tidak semenarik ini kalau seperti berita gosip kalau kita bilang. Iya, jadi mungkin kalau misalnya orang yang bicara apapun lah ya, misalnya mau skandal, mau konspirasi, mau apa, dia mungkin nggak punya, saya kurang ngerti juga, tapi nggak punya batasan kan, dia nggak punya batasan atau norma-norma, atau misalnya cara penyampaiannya dia harus begini-begini. Sedangkan kan kalau orang akademis, ilmiah, sains gitu kan, dia punya cara gitu, dia punya cara ya, nggak usah sih semua, maksudnya bahkan ilmu agama juga gitu kan, memang semua punya adab dulu baru ilmu, dan punya batasan kalau mau menyampaikan ini kan dengan cara begini. Jadi mungkin jadinya kayak kesannya kan kurang heboh ya. Kurang heboh. Oke nih, sebelum kita mulai bahas lebih mendalam, mungkin perkenalkan diri dulu deh. Sebenarnya Kak Puji ini siapa gitu sebenarnya, biar teman-teman yang lain yang dengar juga bisa ikutin nanti. Saya adalah orang yang dipancing wisely. Oke. Saya bukan. Saya sehari-hari dikenal Puji. Saya sebagai dokter spesialis saraf, dan bekerja juga sebagai staf pengajar di Fakultas Kedokteran USU. Ya, kerja di rumah sakit juga, praktek juga, tapi sambil ngajar. Jadi kalau kita ngajar kan, kalau udah spesialis ngajarnya mulai dari S1, magister, sama residen yang mau ngambil spesialis gitu. Kebetulan sekarang juga lagi sekolah ngambil S3, doakan saya. Wih, amin, ayo. Ibu anak 2 gitu. Hobi lari juga kayak kamu. Sama, sering ketemu ya di jalan ya. Oke, ya ini menarik nih. Jadi kenapa aku pengen Kak Puji sebelum kita membahas lebih dalam itu menceritakan sedikit tentang profil background, karena ini penting menurut aku untuk menjelaskan
penjelasan kedepannya itu supaya teman-teman yang mengikuti bisa ngerti kenapa latar belakang ini sangat berpengaruh tentang memberikan sudut pandangnya gitu. Memberikan informasi juga Memberikan ya. informasi ya. Jadi mudah-mudahan dari sesi bicara hari ini kita sih bisa memberikan ke teman-teman perspektif baru lah yang mungkin jarang terekspos di media. Oke, jadi berarti semasa COVID ini sibuknya di mana nih sekarang, Kak Puji? Kita kalau untuk mengajar, kalau proses pengajar kan udah online ya, karena mahasiswa kan semua dirumahkan. Untuk dokter muda koas juga dirumahkan. Untuk residen juga kita kegiatan nggak bikin kumpul lagi acara ilmiah, jadi semuanya online. Kalau sejauh ini praktek ataupun bekerja di rumah sakit ya berkurang, maksudnya berkurangnya di intensitas atau jamnya dikurangin. Kemudian kemarin juga sempat relawan di rumah sakit rujukan COVID ya. Kalau karena kita spesialis saraf sebetulnya nggak langsung merawat, tapi kalau ada pasien dengan keluhan COVID dengan keluhan saraf kita dikonsul juga gitu. Oh, tapi sempat terjun ke lapangan juga ya, jadi Sempat tapi relawan. nggak terlalu gimana lah gitu. Tapi ya itu sih kegiatan akhir ini ya lebih banyak di rumah ya. Lebih banyak di rumah, jaga kesehatan juga. Menghabiskan waktu ke suami dan anak juga lah Ke ya. anak-anak juga yang sekolah di rumah gitu ya. Ya pengalaman yang sebetulnya kayak kita butuh untuk jaga kesehatan mental dan fisik juga ya, karena kita apalagi kalau di dunia kita yang dokter medis gitu, kita setiap mau praktek atau setiap mau ke rumah sakit tuh kan kayak mau maju ke medan perang gitu rasanya. Wow, Jadi iya, mempersiapkan iya. mental, kemudian kita mikir kita pulang bawa virus nggak ya gitu-gitu. Jadi mungkin itu sih. Dan akhir-akhir ini memang banyak kejadian emosional karena banyak yang berguguran. Kita bilang tenaga kesehatan, apalagi dokter sahabat saya sendiri juga. Oke, semoga jangan nangis sekarang. Terus banyak isu-isu hoax dan konspirasi yang menurut saya jadi kayak nambah, ini pendapat pribadi sih, jadi kayak nambah pikiran gitu, nambah kerjaan. Kok kita udah pikiran dan kerjaan kita udah sebanyak ini, kenapa harus ditambah dengan hal-hal yang remeh temeh dan nggak penting sebetulnya gitu. Jadi itu sih mungkin yang sempet gelisah lah, semuanya pada gelisah. Mungkin banyak teman-teman juga yang emosi karena banyak fitnah, banyak hoax, banyak teori-teori yang nggak ngerti kenapa gitu, kenapa harus begini gitu. Sedangkan kita udah dikasih begini loh urutannya, begini loh tatanannya gitu. Kita udah dikasih tahu dengan jalur yang benar, kenapa harus belok-belok gitu kan. Jadi mungkin itu kayak jadi ekstra beban kali ya. Oke. Tatanan ini maksudnya tatanan seperti apa nih? Mungkin bisa dijelaskan lebih Ya spesifik. misalnya gini, kalau misalnya kan semuanya semua kita informasi kan dibagi, apalagi mungkin khusus COVID ya gitu, mungkin khusus COVID. Sebetulnya kalau misalnya konspirasi atau teori-teori hoax itu di dunia medis sudah lama. Misalnya contohnya yang paling sempat bikin stres juga itu adalah vaksin. Bahwa vaksinasi nggak cuma yang COVID, dari dulu. Jadi gimana kita meyakinkan orang bahwa kalian tuh butuh vaksin loh gitu. Sampai kita terjadi outbreak difteri itu kan gara-gara vaksin udah melonggar, banyak yang menolak vaksin. Terus akhirnya ada kasus yang nggak ini. Jadi banyak vaksin yang ditolak oleh kelompok-kelompok agama atau dengan isu-isu. Nah itu sebetulnya dari dulu. Jadi tapi sekarang ini kan kondisi kita lihat pandemi ya gitu, pandemi dan kondisi yang kita belum bisa kontrol gitu. Jadi kita harus dapat informasi ya kalau bisa dengan satu pintu dan dengan yang jelas gitu. Kita nggak bisa kayak ngasih, ya saya sendiri lihat teman-teman saya yang merawat gitu, mau yang penyakit dalam, yang infeksi, yang orang ICU, anestesi gitu, gimana mereka berusaha untuk mencari terapi. Mungkin yang sampai ke mereka memang pasien yang sudah bergejala, mulai dari gejala sedang sampai berat. Mungkin kalau gejalanya ringan kan nggak harus sampai dirawat berat, mungkin di rumah bisa gitu. Tapi kalau udah berat itu kan semuanya beban ya, karena semua memang masih, namanya ini sesuatu yang baru, masih dalam banyak penelitian gitu. Jadi wajar kalau misalnya muncul
penelitian. Nah kalau penelitian juga kan nggak sembarangan gitu, nggak sembarangan kayak oh saya bisa gitu. Ada yang mengklaim hanya dengan membuat video dan viral kemudian mengklaim itu nggak begitu jalurnya. Walaupun misalnya dia berprofesi mengaku berprofesi scientist, peneliti ataupun dokter gitu kan. Kalau mau memunculkan suatu terapi atau obat atau hasil penelitian ya itu harus dengan jalur yang benar, dengan ada etikanya, ada syaratnya, kemudian analisanya gimana, baru dilihat oh metode penelitiannya gimana, dia level berapa ini gitu. Jadi itu baru bisa diakui oh yang ini bisa dipakai. Oke, jadi benar nih teman-teman, mungkin saya sederhanakan ya. Itu bahasanya itu seperti tata cara lah kita bilang ya kan. Untuk mendapatkan sebuah hasil itu, sebuah guideline lah istilahnya, guideline atau protokol terapi gitu. Itu sudah melalui proses penelitian dan penelitian itu bakal jalan terus, nggak pernah berhenti. Oke, gitu. dan itu bukan datangnya karena oh gua lagi pengen ini ya udah gua ngomongin iya gitu, enggak ya. Pendapat opini seorang ahli itu memang bisa dihitung di piramid penelitian, yaitu pendapat opini ahli itu paling bawah gitu. Oke. Buat penelitian semua orang juga bisa buat penelitian, tapi hasilnya bermakna enggak gitu. Enggak cuma ngaku-ngaku oh saya bisa hasilnya begini, terus rupanya yang nggak berhasilnya nggak disebutnya gitu, sedangkan ada hitung-hitungannya kan gitu. Oke. Misalnya. Nah ini menarik nih, kalau misalnya bicara penelitian terus dibicarakan yang gagalnya atau yang tidak berhasilnya juga harusnya harus dilaporkan kan gitu. Nah ternyata kan ini berkaitan, kalau disinggung ke konspirasi yang populer sekarang ini di sosial media, kita lihat kan mereka bagaimana seperti yang terakhir lah kita bilang satu publik figur nasional, dia mengundang profesor dan segala macam. Ternyata setelah diulik profile checknya itu ketahuan di situ banyak sekali yang tidak disampaikan ketika video itu dibuat. Sementara video ini sudah terlanjur dibuat gitu istilahnya. Masyarakat kan konsumsinya udah itu doang kan. Dan sudah nyebar. Jadi saya nggak tahu sih kalau maksud dan tujuan dari membuat itu apa. Tapi untuk di kondisi-kondisi sekarang ini sebenarnya ya bebas. Kalau mau bikin konten, mau menyampaikan pendapat, semua punya kebebasan. Tapi yang kita takutkan adalah apa yang disampaikan itu bisa membahayakan gitu, membahayakan kesehatan orang banyak atau menyesatkan isunya gitu. Jadi sedangkan kita kondisi yang masih belum bisa ngontrol apa-apa ini gitu. Kita angka kasus nambah terus, ngatur masyarakatnya masih kesusahan kita untuk menekan angka kasus ya COVID. Jadi kita sebetulnya tujuannya apa ya? Bukan kita mau cari oh obatnya udah ada, bukan gitu. Oke, kalau virus kan memang ya udah ujung-ujungnya vaksin, dari dulu mah nggak ada gitu kan, ujungnya vaksin. Tapi kita mau memutus mata rantai si COVID ini. Nah kalau misalnya dengan kita takutkan kalau misalnya isunya oh ternyata COVID nggak berbahaya, oh ternyata nggak perlu pakai masker, banyak sih, nggak cuma di negara kita, mungkin dari negara luar juga gitu kan. Oh ternyata obatnya ada kok, cuman sama ini disembunyiin lah segala macam. Saya nggak tahu apa sih. Nah itu kan contoh-contoh pendapat yang ini ya. Ada oh ternyata dokternya cuma mau ngambil untung, banyak lah gitu. Jadi itu kan jadi membuat masyarakat nggak percaya dengan tenaga kesehatan, dengan gugus tugas COVID, dengan pemerintah, dengan semua yang dibuat dengan tujuan untuk kebaikan gitu. Kalau misalnya ada pun agenda lain di luar itu, saya nggak tahu ya. Misalnya kita nggak bisa nilai, tapi yang saya tahu kalau misalnya untuk mengontrol si pandemi ini ya memang kita harus ikut protokol gitu. Aku tadi highlight satu poin tentang kredibilitas kalian, terutama sebagai dosen. Kredibilitas kalian ini merasa jadi terganggu nggak karena gara-gara isu-isu pendapat konspirasi yang belakangan marak di sosial media ini? Karena kan yang sering dibicarakan itu kan dari sisi konspirasinya gitu. Jarang sekali ada sisi akademisi yang berbicara sama vokalnya dengan konspirasi ini kan. Menurut Kak Puji gimana? Jadi kalau misalnya soal kredibilitas itu kita bilang apa? Kita istilahnya kompetensi juga ya. Jadi tiap orang setelah menempuh sekian pendidikan,
dia punya kompetensi ini, nanti dia tambah lagi pendidikannya atau pelatihannya, dia tambah lagi kompetensinya, dia bisa melakukan ini. Jadi nggak bisa semua orang langsung lompat ke dapat kompetensi yang tinggi kan. Sama kita sekolah juga ya S1, ya S2, ya S3, untuk spesialis juga gitu, ada yang spesialis, ada yang konsultan, ada yang sub konsul. Jadi semuanya itu untuk mendapatkan kompetensi kepercayaan, oh iya kamu bisa loh ngerjain ini gitu. Sebetulnya kalau misalnya saya yakin sih sebetulnya kita tidak perlu berdebat, kita tidak perlu mendebat orang yang tidak selevel sebetulnya. Ngerti ya? Wah, saya ngerti sekali. Ya, Itu kenapa gini, banyak yang akademisi mungkin males lah nanggepin yang begini. iya, cuman jadi kalau di saya kalau mau berdebat, kalau untuk orangnya hanya pintar bicara dan tidak punya kemampuan ataupun punya cara berpikir yang sama dengan kita, itu akan melelahkan sekali gitu. Sedangkan dia atau mereka mungkin punya ya memutar-mutar bicara atau apa dan tanpa harus merasa bertanggung jawab mana buktinya gitu. Sedangkan kita punya ini, kamu ngomong buktinya mana gitu. Oh ya saya punya bukti ini jurnal ini, penelitian ini, atau saya buat sendiri penelitian ini, saya buktinya, saya bisa bertanggung jawabkan. Tapi kalau orang yang sekedar ngomong kan dia nggak punya tanggung jawab untuk menunjukkan oh ini base saya gitu yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi mungkin untuk diperdebatkan itu agak seperti sia-sia ya gitu. Jadi mungkin kita lebih fokusnya ya udah kita walaupun menjadi 2 kali kerja, tapi ya udah berarti kita edukasi ke masyarakatnya. Gini loh, kalau ini sebetulnya gini informasi. Kan sebetulnya mungkin masyarakat bingung kan gitu. Iya, jadi bingung. Saya sampai tanya sama adik saya yang psikolog. Jadi itu kenapa ada orang-orang yang sekarang saya lihat kok di berita juga di BBC saya baca, oh angka konspirasi itu meningkat dari bulan Maret tuh meningkat tajam yang berminat dengan teori konspirasi gitu. Jadi kenapa banyak jadi seperti ini dan jadi heboh gitu kan? Sebetulnya dia juga bilang sebetulnya karena udah tahu mereka kapasitasnya pun nggak perlu didebatkan Mbak katanya gitu kan. Jadi mungkin mereka punya masalah di adjustment sampai mungkin mereka mau adaptasi, mereka memilih sesuatu yang sesuai dengan tingkat emosinya. Jadi ini yang ini pas buat dia dicocok-cocokin gitu. Oh ya jadi ini pas buat saya, kayaknya saya lebih percaya yang ini gitu. Jadi karena nggak hanya dari tokoh-tokoh tapi bahkan keluarga-keluarga yang terdekat juga ada yang seperti itu, sampai ada yang cuman anaknya berusaha meyakinkan orang tuanya juga ada gitu. Jadi bahwa COVID-nya ada loh, bener loh, bukan tipu-tipu gitu ya. Balik lagi kalau misalnya ke konspirasi ini, pendapat yang terlalu sensasional tadi menutupi tentang pendapat akademisi. Karena pendapat akademisi itu boleh dibilang kan untuk masyarakat cenderung berat banget sih, susah dipahami. Sudah ada stigma-stigma seperti itu. Padahal ternyata kalau dijabarkan lebih sederhana banyak juga kok. Contohnya protokol kesehatan COVID itu kan pasti dari penelitian juga kan. Nggak dengan mungkin bahasa sederhana dengan kan? bahasa yang sederhana. Jadi sebenarnya masyarakat kita itu terlalu banyak dijejali soal konspirasi, dan makanya tadi lebih menarik menurut aku karena jadi ada hal yang dibincangkan lah untuk dibicarakan di kedai kopi mungkin untuk ngobrol-ngobrol isengnya. Tidak terlalu berat mungkin ya kan. Lebih seru ya. Nah, lebih seru dibicarakan, tapi sayangnya di situasi seperti Menyesatkan. ini sangat menyesatkan kan, ternyata dampaknya terasa semua gitu. Nah, itu yang disayangkan sih. Nah, ini sebagai dosen atau akademisi deh, aku pengen tanya pendapatnya sendiri. Sebagai orang yang termasuk sering melakukan penelitian, bedah jurnal, membaca, menghabiskan waktu berjam-jam, puluhan jam untuk ilmu pengetahuan, kalau aku bilang. Apa sih sebenarnya perbedaan dasar yang teman-teman itu harus pahami secara jelas kalau pendapat-pendapat konspirasi ini memang kalau dalam piramid penelitian itu adalah yang paling dasar, bahkan nggak termasuk mungkin? Mungkin nggak, karena dia bukan ahli. Karena dia bukan ahli ya. Yang paling bawah itu adalah pendapat ahli, opini ahli. Jadi berarti harus ini jadi di luar ahli. lagi ya? Di luar nggak tahu, Dia tidak ngawang-ngawang ya. Ngawang-ngawang nih ya. Jadi kita ada namanya ya ilmu pengetahuan ya, apa ya, ilmu mau ilmu apapun. Jadi kalau menurut saya itu kan ilmu itu kenapa ada? Kenapa kita bisa bangun rumah? Kenapa kita bisa bangun pesawat? Kenapa kita bisa menciptakan obat-obatan dan segala macam? Itu kan semua ada ilmunya ya. Dan semua itu juga untuk apalagi yang untuk keselamatan orang.
kalau bangun rumah tanpa ada ilmu, terus bangunannya rumah tuh siapa yang mau tanggung jawab? Kalau misalnya kamu dia bangun pesawat atau mobil terus sayapnya lepas tiba-tiba gitu, itu kan pasti ada ya hitung-hitungannya, ada ilmunya. Obat-obatan juga kalau yang dikasih ternyata toksik gitu, ternyata beracun gitu tuh. Jadi intinya semuanya sih ilmu ya. Jadi kalau aku lihat kan harus semua kita, segala aspek kehidupan kita ya itu berdasarkan ilmu itu. Jadi kenapa untuk satu hal yang kamu tidak mau terima gitu misalnya gitu kan, kenapa jadi pakai ilmu tebak-tebak, yaitu kalau kalau kita bahasa di ini ya biasa sebutnya adab sebelum ilmu. Mau ilmu yang dipelajari itu adabnya dulu, etikanya. Jadi kan bahkan kita di kedokteran atau di mana belajar etika dulu, etika kedokteran. Saya rasa semua profesi yang namanya sudah sekolah tinggi S1, S2 itu selalu menekankan soal etika gitu. Benar. Karena kita nggak bisa sembarangan ngomong, kita merasa paling agak nggak bisa gitu. Semuanya pasti punya etika, baru kita bisa menyampaikan ilmu kita. Walaupun ada kebebasan berpendapat, demokrasi, kita selalu harus ingat ada basis etika ini ya kalau saya nangkap. Iya. Jadi mudah-mudahan kita jadi bangsa beretika lah gitu. Jadi faktor itu mungkin yang membuat teman-teman seperti public figure nasional sekelas dia aja bisa terjebak dan latah mengomentari apa yang bukan menjadi latar belakang dia kan. Akhirnya sekarang ya diproses hukum. Kasihan kan gitu. Figur dan perjalanan yang dia bangun karir selama ini baik-baik, malah dia berkomentar di luar bidangnya dia. Jadi mungkin ini juga jadi satu pembelajaran. Kalau saya bilang ya itu pentingnya akademisi atau ilmuwan memberikan statement dibandingkan kita mempercayai orang-orang yang di sosial media yang tidak berdasarkan evidence base gitu. Nah, tapi mungkin mungkin ada juga masalahnya, misalnya itu salah satu kompensasi dari ini, kita di tengah pandemi kayak apa ya? Kayak di tengah kan terombang ambing ya, nggak tahu mau ngapain, semua merasakan stres gitu. Semua termasuk saya sendiri juga stres gitu. Dan kayak semua serba tidak pasti. Sampai kapan ini bisa siap? Sampai kapan aku bisa normal? Sampai kapan saya bisa kerja lagi yang normal? Kan itu nggak ada kepastian. Jadi semua orang di tengah-tengah ketidakpastian gitu. Jadi mungkin ya itu cara mencari dia kenyamanan atau kompensasi dia dari stresnya atau apapun, dia jadinya yang dicari hal-hal yang membuat dia nyaman, tapi belum tentu itu benar atau keputusan yang gitu seperti ya. Ini aku ngerti kira-kira. Ya benar sih jalan pikirannya, jadi untuk membuat dia sendiri comfort ya istilahnya ya gitu. Terfulfill caranya itu, seperti itu mungkin seperti itu, benar-benar. Jadi ya itu kayak sisi positifnya. Sisi positifnya ya, tapi dia lupa dampaknya itu ke banyak orang seperti bagaimana kan. Dan malah dengan ketika dia bikin hal-hal pendapat seperti itu, orang suka, dia malah dapat percaya diri kan, makin menjadi waduh kacau banget itu. Oke, jadi kalau Kak Puji sendiri nih, kalau tanya lepas iseng-iseng, karena kan dari sisi akademisi juga, dia percaya konspirasi nggak? Ini pertanyaan yang membingungkan. Percaya atau tidak konspirasi ya? Kayaknya konspirasi itu lebih enak dikonsumsi di buku, novel, fiksi atau film kali ya. Nggak tahu ya. Sebagai hiburan ya mungkin ya. Mungkin sebagai, tapi saya nggak tahu ada atau tidak, itu kita tidak tahu. Yang saya percaya fakta yang ada fact checknya yang jelas, ada sumbernya jelas, itu lebih percaya ke situ sih. Tapi kalau kemungkinan ada atau tidak ya nggak menutup kemungkinan. Ya dari dulu ya, misalnya kita banyak soal konspirasi, mau dari bisnis lah, mau dari politik dan segala macam, itu kan dari zaman dulu, dari dulu gitu ada. Jadi bisa ada, tapi kan itu kayak sesuatu yang ada buktinya nggak gitu. Ya kalau memang nggak bisa dibuktikan ya dia menjadi sesuatu yang masih fiksi gitu kan jadinya gitu. Jadi ya udah dibaca aja di novel fiksi atau ditonton. Tapi kalau saya sendiri sih lebih fokus ke ya fakta dengan bukti yang jelas. Oke. Nah, satu lagi nih, akibat tren sosial media nih, tadi kan aku juga sempat singgung, tanpa latar belakang pendidikan yang lebih jelas, semua orang bebas seakan berbicara, memberikan sudut pandang, melupakan bahwasanya khazanah ilmu pengetahuan ini kalau kita bilang ada adabnya gitu. Sebelum ilmu ada adab ya, tadi saya catat. Nah,
terutama nih kita bicara soal public figure di sosial media yang punya pengaruh besar dalam hal angka, jumlah followers lah kalau aku bilang. Nah, mereka ini ketika memberikan satu pendapat atau pandangan itu tentu sangat berpengaruh ke jumlah followersnya kan. Maksudnya followersnya semua bisa ikutin, bisa jadi percaya mungkin dan segala macamnya. Ke depan ini akan terus terjadi trennya menurut saya gitu. Nah, aku mau ngajak Kak Puji memberikan pandangan bagaimana nih misalnya dengan orang-orang yang punya banyak followers, terus mereka harusnya itu seperti apa? Karena kan tanpa mereka sadari sebenarnya mereka memberikan dampak kan, terutama dari cara pikir, dari pendapat yang mereka kasih. Misalnya bisa jadi hal yang berbahaya atau biasa aja sebenarnya fenomena hal seperti ini. Ya, oke, ini gimana ya? Tapi ya mungkin lebih hati-hati aja ya, lebih hati-hati dalam menyampaikan pendapat ataupun informasi, karena ya dia apalagi kalau dia memang punya nama public figure ataupun apa istilahnya selebgram lah, public figure apalah istilahnya, pokoknya yang penting followernya banyak, dia berarti banyak yang istilahnya bisa followers tuh kan antara bisa positif bisa negatif ya, bisa mengagumi atau haters ya gitu. Jadi mungkin lebih bertanggung jawab aja, lebih hati-hati dan bertanggung jawab. Lu punya tanggung jawab loh kalau misalnya ngomong kayak gini, efeknya apa gitu. Apa yang kamu harapkan misalnya dengan bicara seperti itu, dengan nada seperti itu, apa sih yang diharapkan? Kalau memang apa untuk kebaikan, ada nggak mengasih solusi, itu aja sih. Jadi kayaknya pengennya ya jangan nambahin masalah yang udah ada gitu. Tapi kalau mau ngomong menurut bisa ngasih solusi dan bisa bantu orang banyak boleh, tapi kalau hanya untuk membuat kehebohan dan itu itu Iya, sih daripada membuat kehebohan yang enggak memberikan tambahan ini ya, suara-suara menyesatkan. menyesatkan, Membahayakan, itu yang kita membahayakan. takut sih, Takut. membahayakan. Sebagai akademisi ini cara melihatnya gimana? Misalnya tanggapannya Kak Puji melihat idealnya itu harapannya seperti apa sih dengan situasi fenomena seperti sekarang? Karena kan public figure, oke, saya sepakat kayak Kak Puji bilang tadi ada yang positif, arahnya ada yang ke negatif. Tapi sebenarnya bisa nggak sih terjadi kolaborasi mungkin atau hal apa yang sebenarnya mungkin bisa mulai dicoba sama konten-konten creator atau public figure ini dengan kalian nih dari pihak akademisi dan segala macam supaya kan ini sinkron kan sampai ke masyarakat, karena masyarakat kita itu dia mengkonsumsi bulat-bulat aja gitu. Kalau disuruh riset lagi kayaknya susah ya, karena panjang kan waktunya dan segala macam gitu. Mungkin iya ya, jadi maksudnya itu ngasih kayak ini juga ya, saya nggak tahu apa udah dilakukan atau enggak oleh mau pemerintah, mau gugus tugas ataupun orang-orang yang apa ya turun dan berusaha menanggulangi pandemi ini. Jadi banyak lah, mau ahli, mau dia terlibat dalam suatu organisasi ataupun gugus tugas ataupun langsung pemerintah gitu. Kita anggaplah memang pemerintah lah yang paling atas kan. Itu mudah-mudahan bisa mengajak, kan tahu nih efeknya influencer, artis, selebgram, public figure, semua ini punya efek gitu ke masyarakat. Mungkin dia itu udah bisa digait. Misalnya angka overweight sama obes kok tetap banyak, tapi gitu nanti satu ini dengan postingan yang bagus, dia makan sehat dan segala macam, semua ngikut gitu. Jadi ngerti kan? Jadi mungkin mungkin udah saatnya ya udah kita dengan approach yang seperti itu ngasih informasinya. Komunikasi ini kan bagaimana disederhanakan tapi tetap ada adabnya. Iya. Nah, jadi tapi nyampainya pas gitu nyampainya pas gitu. Jadi walaupun terkesan yang biasanya ada stigma membosankan, rumit, makan cara pikir gitu, makan waktu dan segala macam, sebenarnya bisa di breakdown jadi hal yang sederhana banyak sekali gitu. Menurut Kak Puji sendiri, lama-lama influencer ini yang di sosial media bisa punya power lebih nggak yang meyakinkan dibanding kalian yang sudah di akademisi lama dan segala macam? Terus yang udah sekolah capek-capek nggak dengar gitu. Itu. Ya itu sih, kan mungkin tiap orang kan punya jalur profesi, jalur sukses, jalur apa yang beda-beda. Kita nggak bilang semua harus jadi akademisi loh, semua harus
jadi scientist, nggak juga kan. Dengan situasi sosial media dan kita sekarang lihat ya mungkin bagus juga memang harus diajak si public figure influencer ini yang untuk menyampaikan informasi ini loh. Bukan berarti saling menggantikan satu sama lain, bukan berarti tiba-tiba si influencer jadi dokter, kan nggak juga gitu mungkin gitu. Jadi ataupun mungkin yang punya profesi atau keilmuan bisa belajar dari itu. Oh ternyata kalau ngasih informasi sekarang caranya harus gini loh gitu. Jadi menurut Kak Puji sendiri, sebelum kita menutup sesi ini, kenapa orang itu nggak boleh samain konspirasi dengan pernyataan-pernyataan berdasarkan penemuan ilmuwan? Ya ini aja sih, kembali ke yang membuat teori itu bisa nggak memberikan bukti yang valid gitu aja. Untuk orang sains ini kan punya bukti gitu, sebetulnya bisa cenderung diabaikan. Ya udah diabaikan ngomong, tapi yang kita takutkan kita takutkan bahwa ini semakin dia hot Ya, semakin didiamkan itu. semakin diperdebatkan, yang hanya meyakinkan apa yang dia bilang gitu. Jadi itu yang kita takutkan, yang jadi berbahaya untuk kondisi sekarang ini gitu. Mungkin kalau kondisinya nggak kayak gini kita bisa abai gitu. Ya, bisa tapi kan sekarang udah nggak bisa abai karena iya, kan ini gitu. mulai mengganggu kan. Mulai pihak mengganggu. kalian juga. Tapi kita fokus di negara kita lah gitu. Dengan pandemi ini bakal banyak yang muncul seperti ini tuh, ada prediksi juga. Sampai saya nggak baca tapi saya ada dengar. Bahkan sampai bisa-bisa muncul new prophet gitu. Apa ya, itu kira-kira? kayak profet kenabian atau agama baru atau oke. cult atau aliran. Nah itu yang Wow. yang membuat orang yang lagi kayak terombang-ambang atau dalam ketidakpastian itu jadi ngikut ke arah sana gitu. Jadi itu ada sampai prediksi kalau pandemi bisa membuat seperti itu gitu. Jadi ya itu sih. Jadi ya mudah-mudahan semua sehat, semua stick to protokol ataupun informasi yang memang sumbernya jelas dan memang tujuannya ya untuk kebaikan gitu. Karena kalau misalnya penelitian ataupun medicine apapun kalau berbahaya dia juga bisa dituntut gitu, ngerti kan? Yeah. Tapi kalau ini dia bisa diminta pertanggungjawaban kenapa medicine ini berbahaya gitu. Jadi ya berarti kan nggak mungkin orang sembarangan ujuk-ujuk ngeluarin guideline atau apapun, itu kan semua dengan memang kehati-hatian gitu, tujuannya untuk kebaikan gitu. Jadi itu sih, mudah-mudahan orang bisa percaya. Oke, ya udah deh. Pesan Kak Puji nih untuk terakhir ke teman-teman semua secara umum, mau yang percaya, mau yang kalau yang nggak percaya sih ya mungkin anteng aja dapat perspektif baru lagi dari bicara kita. Tapi ini misalnya buat teman-teman yang percaya, sebenarnya kan mereka nggak salah sih menurut aku untuk mempercayai sesuatu, ya itu hak mereka. Tapi bagaimana supaya mereka ini dengan adanya perspektif baru yang sisi akademisi hari ini bisa tersampaikan nih ke mereka. Kembali lagi sih misalnya, jadi kenapa semua ada tatanan, kenapa semua ada urutan, mulai dari sekolah, mulai dari pekerjaan, semua ada aturan gitu. Ya sama kayak lampu merah, traffic light. Kenapa ada merah, kuning, dan hijau? Itu kan tujuannya semua untuk keselamatan ya. Gitu. Coba cari informasi sumber yang jelas. Terserah mau percaya atau enggak, paling enggak dia sudah tahu caranya untuk mencari informasi. Jadi kayak mungkin tadi clickbait berita ataupun broadcast atau sosial media. Sebetulnya dari dulu sih nggak cuma hanya kondisi ini, tapi karena kondisi ini semakin berbahaya atau misalnya pandemi kan lebih baik cari informasi yang benar, pastikan sumbernya itu kredibel nggak gitu. Susah sekarang cari sumber kredibel. Iya Teman-teman banyak teman-teman yang ini kan kalau di public figure atau segala macam mereka ngomongnya, loh saya dapat dari media A loh, nggak mungkin kan media A gini-gini. Jadi lempar bolanya ke sana. Tapi sama kayak sekarang juga kita lihat, misalnya saya lihat ini bikin dia postingan, bahkan kayak postingan edukatif yang menurut saya bagus sih untuk mengedukasi soal COVID dan pandemi ini. Ya saya lihat dulu dia siapa, dia punya gelar dia siapa, di search di Google dia punya apa, ada penelitiannya gitu. Jadi kita bisa cari ada penelitiannya dan itu dari jurnal yang memang diakui gitu kan.
oh ternyata atau dia memang dia ternyata konsultan di perusahaan ini atau di universitas ini itu, jadi oh ternyata dia kredibel, ya udah kita bisa ini dia gitu. Saya yakin banyak informasi juga yang membuat menakut-nakuti, bahkan sampai kemarin ada berita yang dikirim ke grup keluarga, USU mencekam atau gimana gitu. Saya lupa. Pemilihan bahasanya sensasional ya. Gitu, padahal ya ampun nggak gitu-gitu amat, tapi ya memang nggak cuma USU aja gitu loh semuanya. Iya ya, saya sebagai orang USU. Tapi kenapa beritanya harus nakut-nakutin begini gitu kan? Kita kan tetap kita nggak mau, jangan sampai nakut-nakutin, enggak. Kita nggak mau orang ketakutan, tapi orang juga jangan sampai lalai. Itu aja sih. Tetap waspada, tetap yakin bahwa ini ada sesuatu pandemi COVID ada yang kita hadapi, ya udah sama-sama kita hadapinnya. Karena kalau misalnya pemerintah pun sibuk mau ngeluarin biaya sebanyak apapun, tapi kalau kitanya nggak ngikut juga, nggak nurut juga, nggak ikut protokol, ya sama aja sia-sia. Wong nggak percaya COVID gimana dong? Aduh, panjang ya, udah mulai panjang. jadi panas nanti. Nanti Oke deh. emosional. Ya oke, aku coba sum up deh dari hasil bicara dengan Kak Puji hari ini. Jadi sebenarnya yang paling pertama yang saya mencatat itu adalah harus punya adab dalam ilmu. Itu yang paling penting. Jadi siapapun boleh memang bebas berekspresi, mengeluarkan pandangan terkait sudut pandangnya. Semua orang berhak bicara, benar. Tapi ya itu adab dulu baru ilmu. Nah, itu yang paling penting yang saya garis bawahi, sering disinggung dari awal tadi ya. Terus ya dari sisi akademisi sendiri males lah nanggepin remeh-temeh ini, tapi jadi terpancing karena situasi pandemi yang sudah susah, tidak pasti, penuh ketidakpastian ini, malah ditambah lagi dengan hal-hal masalah seperti ini yang sangat mengganggu lah istilahnya, dan ini menjadi semakin bingung di masyarakat gitu kan. Apalagi masyarakat kan cuman butuhnya apa sih yang harus dilakukan loh, sesimpel itu doang kan. Hanya karena konspirasi yang mohon maaf kurang bertanggung jawab ini, karena tidak berdasarkan bukti yang jelas, bukti yang valid, akhirnya membuat masyarakat itu jadi malas mengikuti saran-saran dari akademisi ya, Atau protokol ya. Protokol tadi. Nah, terus tadi juga disinggung sebenarnya dalam level dalam ilmu pengetahuan itu dikenal adanya namanya piramid penelitian. Bahkan di level paling bawah aja analisis ahli itu yang paling dasar. Jadi konspirasi itu di mana teman-teman sendiri bisa menebak lah ya, kira-kira seperti itu. Jadi semoga dari sesi bicara hari ini kita semua belajar bahwasanya banyak hal yang harus menjadi PR kita setelah new normal pandemi ini. Dan terakhir mungkin yang saya mau sampaikan juga mungkin ke Kak Puji dan teman-teman akademisi lainnya yang sedang berjuang. Selain dari COVID, ternyata segi keilmu pengetahuan ini juga ternyata sedang diusik kan pelan-pelan karena konspirasi. Jadi selamat berjuang. Bagaimana kita bisa lebih berisik juga. Yang berisi ya. Iya, berisiknya yang berisi gitu. Supaya teman-teman dan masyarakat juga semuanya bisa ngerti, oh bahwasanya ada dua perspektif dan harus disikapi bijak. Masalah percaya atau tidak semua kembali ke pilihan Anda semua. Terima kasih Kak Puji sekali lagi waktunya, sesi yang mantapnya. Thank you.